sudah saya jelaskan sekilas. Memang untuk mendetailkan perlu bahasan jam tersendiri. Tapi kemarin sekilas saya sudah jelaskan. Nanti saya akan jelaskan masing-masing dengan lebih detail. Ya. Jadi 3 stage besar tadi adalah pertama pre-processing, kedua processing atau solving ya. Biasanya saya menyebutnya antara dua nama itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah post processing. Nah, di processing kemarin sudah sempat saya detailkan di 2 jam terakhir kalau tidak salah ya, 2 jam terakhir. Jadi apa yang dilakukan di pre-processing. Nah, dari situ kemarin kita berhenti pembahasannya. Nah, saya review lagi ya, saya review sekarang biar nyantol, biar refresh your mind ya, mengembalikan lagi memori minggu lalu sehingga nanti ada hubungannya nyambung dengan pembahasan minggu ini. Oke, pre-processing. Jadi pre-processing itu pada intinya adalah mass generation. Ya, mass generation nanti kamu akan mendiskretisasi objekmu, mendiskretisasi fluida yang bekerja atau yang kita analisa. Nah, jadi dari pre-processing ini yang pertama nanti yang harus dikerjakan itu adalah, saya buat terminologinya. Oke, terminologinya yang pertama adalah grid. Jadi grid itu adalah susunan sel-sel. Oke, pertama kita diskretisasi dulu. Diskretisasi adalah membagi domain kita menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Bagian kecilnya namanya sel, kemudian sel, bagaimana sel itu terbentuk pada sebuah konfigurasi, sebuah topologi yang memenuhi domain tersebut, itu kita sebut dengan grid. Nah, kemudian mesh yang tersusun, domain yang tersusun dengan banyak sel tadi itu kita sebut dengan mesh, gitu. Jadi mesh itu sebetulnya hanya susunan dari banyak sel, gitu saja. Tapi bagaimana susunan sel itu membentuk suatu pola, nah itu biasanya kita sebut dengan grid. Jadi ada O grid, ada C grid, ada rectangular grid, gitu. Jadi kita tidak menyebutnya O mesh, C mesh, tidak seperti itu. Ya, jadi pola-pola dari meshing itu kita sebut sebagai grid. Kalau mesh itu hanya susunan dari banyak sel itu saja, yang dimana domain itu dibagi-bagi, didiskretisasi menjadi sel-sel tadi. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Contohnya itu saya berikan dua domain, walaupun objeknya sama ya. Objeknya di situ adalah aerofoil, foil. Bisa untuk udara, bisa untuk liquid. Jadi sebuah foil. Nah, foil ini kita anggap sebagai objek kita, kemudian objek itu dipasangkan pada sebuah domain. Domainnya di sini itu bisa bentuknya rectangular yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan itu bentuknya C yang karena dia bentuknya kan melengkung pada bagian tepinya, sisi inletnya ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan C grid, yang di sebelah kiri adalah rectangular grid. Jadi grid itu nanti adalah bentuk polanya ya, bentuk pola domainnya, di mana domainnya dibagi-bagi, didiskretisasi. Nah, kemudian mesh itu sebetulnya hanya susunan dari banyak sel, itu kita sebut mesh. Regardless the pattern ya. Jadi tidak mengacu pada bentuk polanya, pokoknya sel-sel yang disusun bersama-sama itu kita sebut mesh. Nanti polanya kita sebut sebagai grid, walaupun ini sebetulnya interchangeable ya artinya. Nah, ini kemudian ini bentuknya, jadi ini adalah yang sebelah atas itu domain saja, belum didiskretisasi. Kemudian yang bagian bawah itu dia didiskretisasi, sudah dibagi-bagi menjadi banyak sel. Jadi yang sesuai dengan ininya ya, bentuknya. Yang kanan atas itu bentuknya C grid, maka didiskretisasi menjadi yang kanan bawah. Sedangkan yang kiri atas itu adalah rectangular, didiskretisasi menjadi bentuknya rectangular seperti ini. Oke, sel, kemudian ada node. Ini harusnya sel dulu ya, cuma satu grid. Ya, jadi sel itu adalah bagian terkecil dari diskretisasi domain CFD kita, itu bagian terkecilnya itu. Sedangkan kalau node itu ya berarti ujung-ujung titik-titik yang membangun sel itu tadi, sudut titik ya, node itu titik yang membangun sel. Kenapa grid itu penting? Ini juga kemarin sudah saya sampaikan bahwa dia jelas akan mempengaruhi proses simulasinya. Ya, kalau gridnya teratur, maka ketika persamaan CFD itu diterapkan di situ, maka dia akan bisa melakukan proses perhitungan dengan mudah. Ya. Nah,
Sehingga pada proses simulasi proses ini dia sangat berpengaruh terhadap bentuk dari meshingnya. Teratur maka dia akan mempercepat simulasi proses, kemudian akurat juga. Nanti kita lihat ya kenapa kok akurat. Ini mungkin ada hubungannya ketika kamu membentuk atau menganalisa kualitas dari mesh-nya, mesh quality-nya. Ya, kalau mesh quality-nya itu berantakan, kacau, ya artinya kita nanti kemarin atau nanti saya ulang lagi bahwa ada beberapa parameter untuk mengecek quality dari sebuah mesh. Nah, kalau mesh-nya berantakan, kacau ya, akhirnya ngitungnya juga semakin lama ya. Karena semakin lama terus tambah juga akurasinya juga tidak terlalu baik. Nah, ini pasti akan mempengaruhi waktu proses simulasinya. Sebenarnya nanti bisa dilihatkan ya, kenapa grade itu adalah penting, bisa dilihatkan kalau kamu nanti berbicara, kalau kita nanti sudah sampai solving, sudah sampai proses, karena nanti di solving atau proses itu nanti menerapkan persamaan-persamaan CFD ya ke dalam mesh-mesh itu tadi. Kenapa kita bagi mesh-mesh? Karena nanti kan di bagian-bagian mesh itu nanti sel itu tadi ya, di bagian-bagian sel nanti kita akan kerjakan persamaan CFD-nya. Nah, nanti dari situ di proses solving itu kelihatan kenapa kalau yang teratur itu dia lebih mudah, lebih akurat, dan time required-nya juga lebih pendek. Kemarin juga sudah kita analisa, kita bahas ya. Saya ulangi, by default ya, sekali lagi by default itu CFD program itu dia menganalisa dengan 3D. Defaultnya itu 3D ya, apapun itu. OpenFOAM, kemudian ANSYS Fluent, dia itu by default ya, itu 3D. Nah, untuk analisa 2D itu harus dilakukan treatment tertentu. Treatment tertentu artinya boundary condition-nya harus ditentukan, kemudian initial kondisinya mungkin juga harus dibatasi dan sebagainya ya. Jadi by default 3D, sehingga membagi domain itu pun juga dalam 3D. Nah, untuk 3D itu ada 4 bentuk. Ya, jadi bentuknya tetrahedron seperti ini. Tetrahedron itu kerucut, alasnya segitiga. Kemudian yang bentuk yang lain adalah hexahedron. Hexahedron itu kubus biasa. Kemudian piramid. Piramid itu kerucut juga tapi alasnya adalah segi 4. Kemudian ada prisma. Ya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan dari bentuk sel yang bisa diterapkan kalau analisanya adalah 3D. Nah, sekarang untuk menjadikan dia 2D itu tergantung sebetulnya. Artinya dari sisi mana, dari sisi pandang mana kamu ambil bidang 2D-nya. Kalau misalkan kamu buat kalau untuk prisma hexahedron tidak masalah ya, kamu pandang dari mana saja maka dia akan menjadi untuk 2D-nya akan menjadi quadrilateral itu. Dia akan jadi quad, dilihat dari mana saja. Juga untuk tetrahedron mau dilihat dari mana saja, sisi bidang 2D yang kamu pilih itu, maka dia akan menjadi triangle. Ya, tetapi untuk piramid dan prisma, maka ini tergantung dari sisi pandangnya. Dari arah bidang mana 2D itu kamu ambil. Ya, kalau 2D-nya kamu ambil dari sebelah kanan misalkan, maka dia akan menjadi quadrilateral, ya 2D-nya. Tapi kalau misalkan dari atas atau dari bawah 2D-nya, maka dia akan jadi triangle. Nanti begitu juga dengan piramid ya. Piramid juga seperti itu, kalau kamu ambil dari bawah 2D-nya ya dia akan jadi quad. Tapi nanti kalau dari samping-sampingnya maka dia akan jadi triangle. Oke, jelas ya, bisa membayangkan ya. Ya, jelas. Oke, saya lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya bila perihal 2D dan 3D ini. Nah, misalkan tadi kan kita mau memilih jadi simulasinya 2 dimensi aja. Nah, itu ada ketentuan nggak, Bu? Misalkan kita dari 3 dimensi ini lebih baik menggunakan sisi yang mana? Maksudnya itu kan ada yang kalau misalkan prisma dengan triangular base ini, kita kalau melihat dari atas berarti kita pakai segitiga. Nah, itu sebenarnya juga ada pemilihannya nggak sih, Bu, untuk pemilihan sisi pandangnya gitu? Oke, interesting questions, good questions. Jadi langkah berikutnya
kan sudah saya sampaikan tadi by default ya, bahwa semua program, semua software CFD itu adalah 3D. Nah, sekarang bagaimana kita itu memilih bidang mana yang akan kita analisa menjadi 2D, seperti itu kan. Kenapa? Karena ini juga penting. Salah pilih, maka simulasi yang kamu hasilkan itu tidak merepresentasikan. Again ya, tidak merepresentasikan. Mungkin dia betul, mungkin dia converge ya, mungkin dia survive ya, sampai mengeluarkan hasil, tapi dia tidak merepresentasikan. Kenapa tidak merepresentasikan? Karena kamu salah ambil bidang 2D-nya. Begitu. Nah, jadi pemilihan bidang 2D itu kalau saya bergantung kepada data yang kamu punya. Artinya begini ya. Kenapa 2D? Kenapa kita simplifikasi menjadi 2D? Karena akses yang lain, sumbu yang lain ya, karena sumbu yang lain itu tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding kedua sumbu yang pertama, kedua sumbu yang kamu pilih, begitu. Misalkan ini saya berikan contoh yang ini ya. Ini itu kan hasilnya domainnya terlihat seperti ini. Kemudian saya analisa dia menggunakan 2 dimensi. Ini kalau kita lihat domainnya adalah 3 dimensi. Jadi ketika kamu membangun domain, membangun model di OpenFOAM atau di ANSYS Fluent itu 3D. Nah, domainnya dibangun seperti ini. Tapi kemudian saya mensimplifikasi case saya tidak akan saya analisa dengan 3 dimensi, tapi saya analisa dengan 2 dimensi. 2 dimensinya saya ambil pada arah ini ya, bukan pada arah yang ini, atau arah yang sebaliknya sebelah sini. Kenapa? Karena saya amati ternyata pada arah lebarnya ini tidak terjadi perubahan yang signifikan. Misalkan saya ingin mengukur besarnya velocity, kecepatan. Nah, ternyata saya lihat di penampang melebarnya foil ini tidak jadi perubahan kecepatan yang signifikan antara sisi yang sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini. Gitu. Karena tidak signifikan, maka saya bisa abaikan perbedaannya ya. Perbedaannya saya abaikan, jadi saya asumsikan sepanjang lebarnya itu parameter apapun, velocity, pressure, itu adalah konstan. Nah, dibandingkan kalau perbedaannya itu arah memanjang seperti ini di sepanjang permukaan upper and lower surface of foil, itu perbedaannya signifikan. Mungkin di sisi masuk itu velocity-nya C 5 meter per second gitu ya. Terus sisi keluar tuh bisa menjadi 10 meter per second. Nah, itu kan berarti signifikan ya, perubahannya bisa sampai 50%. Sementara kalau di sisi lebarnya itu ternyata saya cek sisi masuk sebelah kanan 5, sisi sama ya, masuk sama. Terus kemudian di keluarnya itu jadi perbedaannya itu mungkin 10,1, 10,2, 10,3 seperti itu. Ya. Jadi ketika kalian melihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada sebuah sisi, pada sebuah sumbu dibandingkan dengan sumbu-sumbu yang lain, maka di situ kamu boleh mengasumsikan dia dengan analisa 2D. Dapat mengerjakan dengan analisa 2D. Tetapi kalau ternyata signifikan semuanya ya, semuanya signifikan, seperti misalkan steam generator di PLTU itu. Ruangnya steam generator. Jadi dari combustion, dari igniter, di furnace-nya itu kemudian ada bola api gitu ya, bola api terus naik ke atas sampai ke superheater. Nah, itu kalau dilihat dari semuanya berubah dengan signifikan, jadi hampir sama perubahannya, di X berubah, di Y berubah, di Z berubah. Nah, kok seperti itu, nah itu sebaiknya dianalisa dengan 3 dimensi. Tetapi ada juga TA, saya ingat ada TA tapi saya lupa ya mahasiswanya siapa. Dia furnace kemudian analisa 3 dimensi tetapi tidak kuat komputernya. Ingat ya, kalau 3 dimensi itu berarti kapasitas kemampuan komputernya harus lebih baik. Kenapa ya? Karena perhitungannya lebih banyak, lebih kompleks ya. Terus meshingnya juga harus lebih detail, lebih kecil-kecil. Kalau meshingnya 2 dimensi seperti ini, meshing yang arah dimensi yang diabaikan itu bisa dibuat satu sel saja. Tapi ketika kamu menentukan analisanya 3 dimensi, maka arah X, Y, Z itu meshing quality-nya semuanya harus bagus di 3 arah. Gitu. Sementara kalau kamu punya 2 dimensi, maka dimensi atau sumbu yang diabaikan itu tidak perlu dicek mesh quality-nya. Kenapa ya? Because it doesn't matter ya. Tidak ada perubahan, semuanya dianggap konstan pada arah tersebut. Begitu. Jadi intinya kalau ingin mensimplifikasi, cek dulu ya. Cek dulu entah itu secara eksperimennya, misalkan kondisi sebenarnya di PLTU seperti apa, ataupun dari publikasi, ataupun dari jurnal, dari yang lain.
Itu bahwa memang pada arah yang ingin kamu abaikan itu tidak terjadi perubahan yang signifikan. Again ya, tidak terjadi perubahan yang signifikan dibanding arah-arah yang lain. Perubahan boleh, karena memang kita tidak bisa membuat semuanya itu konstan. Perubahan boleh, tetapi kalau perubahannya tidak terlalu besar, misalkan yang bidang lain itu misalkan sampai 80%, seperti tadi dari 5 ke 10 misalkan. Tetapi kalau dari arah yang satunya itu misalkan hanya beda 5%, kurang dari 10%, it's okay, then you can ignore. Gitu ya Bila. Baik Bu Arini, terima kasih. Iya. Yang lainnya? Jadi selalu harus ada engineering reason ketika kamu mensimplifikasi kasusmu, case-mu dari 3D ke 2D, itu harus ada engineering reason. Jangan oke, ini saya analisa 2D, oke, saya ambil bidang yang ini. Kenapa? Karena saya mau seperti itu. That's not a good reason, ya. Kalau nanti ketemu sama saya di proposal, jawabanmu seperti itu, tak suruh ngulang lagi, ya. Ulang lagi, cari di literatur yang baik. Ya, kenapa kamu ambil bidang itu dan kenapa kok harus disimplifikasi 2D? Gitu. Jadi harus ada alasan teknisnya, alasan yang tepat. Tidak semua kasus itu bisa dibuat 2 dimensi. Pun misalkan kita paksa untuk 3 dimensi, itu juga harus ada syarat dan kondisi tertentu, gitu ya, batas-batas yang ketat. Itu kira-kira. Oke, kalau sudah ada saya lanjutkan. Kemarin juga sudah belajar grid type, jadi di apa tipe dari grid itu ada 3, ada structure, kemudian unstructured, terus ada hybrid. Ya, bedanya sudah jelas saya pikir, ya. Kalau hybrid itu biasanya disusun dari, kalau dia 2 dimensi dari triangle, ya. Tapi kalau dia kalau 2 dimensi unstructured itu biasanya disusun dari triangle, tapi kalau 2 dimensi structure itu dari quad. Nah, yang untuk 3 dimensinya yang mengikuti lah. Nah, tapi intinya susunannya itu sebenarnya teratur. Seperti ini sebetulnya triangle juga ya dia. Triangle juga. Tetapi karena disusunnya teratur, tidak acak-acakan seperti ini, maka ini saya sebut sebagai structure mesh, ya, structure grid. Nah, untuk yang hybrid itu adalah kombinasi dari structure dan unstructured. Biasanya structure itu dipakai di dekat objek. Kenapa di dekat objek? Karena dia itu lebih detail dalam memberikan hasil simulasi, sehingga ditaruh di dekat objek. Sementara di daerah-daerah yang saya tidak terlalu fokuskan, itu saya pakai unstructured. Jadi ada kelebihannya masing-masing. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak bisa digunakan sebaliknya. Ya. Artinya untuk unstructured dipakai di dekat objek, untuk structure dipakai di luaran, di jauh bisa. Ya. Tapi jarang sekali di dekat objeknya itu unstructured, di jauh di objeknya itu structure. Itu hampir saya tidak pernah. Saya tidak pernah menemukan kasus seperti itu. Jadi kebalikannya ini loh. Ya, kebalikannya ini dan kebalikannya ini. Ini kalau kita lihat di dekat objeknya dia pasang structure ya. Di luar objeknya, jauh dari objeknya dia pakai unstructured. Begitu juga ini dekat objeknya ini yang putih nih. Putih di kanan bawah itu adalah objeknya. Nah, di objeknya dia pakai structure, kemudian area-area di luar objek, jauh dari objek dia pakai unstructured. Ya. 100% yang saya temui itu kalau hybrid seperti ini ya. Jarang sekali saya itu ketemu, bukan jarang, tidak pernah saya ketemu hybrid sebaliknya. Hybrid ya, saya bicara hybrid. Bahwa yang di dekat objek itu adalah unstructured, yang di luar objek itu adalah structure. Biasanya kalau di dekat objek itu unstructured, maka di luar objeknya juga unstructured. Jadi semuanya akan unstructured. Gitu. Tapi kalau di dekat objeknya itu structure, maka masih ada kemungkinan yang jauh dari objeknya itu pakai unstructured. Ya. Paham ya? Ya karena memang keunggulannya masing-masing. Ya. Kalau structure itu ada menghasilkan simulasi yang detail, ya. Kemudian kalau unstructured itu keunggulannya dia bisa mengikuti profil-profil yang lekukan-lekukan yang tajam seperti itu dia bisa.
yang tidak bisa dimiliki oleh structure grid. Nah, sehingga kalau misalkan profilnya itu bukan profil standar, profilnya irregular, ya, maka yang dipakai untuk proses meshing di dekat objek itu adalah unstructured. Ya, jauh dari objek pakai unstructured juga. Nggak terus jauh dari objek dia pakai structure, enggak ya. Jadi enggak ada kebalikannya seperti ini, enggak ada. Enggak pernah saya ketemu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Oke, setelah kamu buat meshing-nya, proses meshing-nya yang dilakukan selesai, maka tidak berhenti sampai situ pre-processing. Kamu harus pastikan ya bahwa meshing-mu itu adalah kualitasnya baik. Kenapa ya? Itu tadi, grid itu adalah penting. Jadi untuk menjaga agar proses selanjutnya itu berjalan dengan baik, proses solving, ya, terutama proses solving. Kalau post processing itu tinggal visualisasi saja kok. Selama solvingnya belum beres, kamu nggak akan bisa post processing. Ya, jadi untuk memastikan bahwa proses solvingnya itu ya, simulasi modelnya itu berjalan dengan baik, ya konvergennya juga dalam waktu yang cukup lah, tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Ya, sehingga kita harus memastikan bahwa meshmu itu punya kualitas yang bagus. Nah, ada beberapa parameter ya, parameter yang digunakan untuk ngecek apakah grid types atau mesh quality-nya itu sudah baik. Mesh quality, ini juga kemarin sudah. Yang pertama ya, yang pertama adalah parameter yang namanya aspect ratio. Sebenarnya aspect ratio ini umum juga, tidak hanya di CFD. Ya, di beberapa desain, ya, engineering design itu kita juga pakai istilah aspect ratio. Harus di-mute dulu. Siapa itu ya? Oke. Jadi parameter pertama adalah aspect ratio. Apa aspect ratio? Kalau saya punya sel bentuknya seperti ini, di mana ada ukuran panjang delta X dan ukuran lebarnya delta Y, maka aspek rasio itu adalah delta X per delta Y. Jadi panjang per lebarnya. Ya. Nah, aspek rasio seperti ini contohnya ya. Aspek rasio pada kotak. Baju sangkar ya namanya. Ya. Aspek rasio sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini adalah kalau kita lihat sisi panjang dan sisi lebarnya dia punya ukuran yang sama, sehingga aspek rasionya itu adalah 1. Sementara kalau yang sebelah kanannya itu, di kanan, itu kita lihat panjangnya itu berbeda sekali ya, jauh dengan tingginya. Maka itu aspek rasionya pasti akan lebih dari 1. Nah, CFD, proses-proses CFD itu punya mesh quality yang baik, proses simulasinya berjalan dengan baik, proses simulasinya itu bisa memakan waktu yang cukup ya, tidak lama kalau aspek rasionya itu mendekati 1. Ya, mendekati 1. Nanti kalau kamu punya banyak sel, itu biasanya akan dirata-rata. Ya, karena kita tetap harus ngitung semua selnya, tidak cuma satu saja. Ini kan kalau saya ambil salah satu contoh, satu sel, maka untuk mendefinisikan rumusnya seperti ini. Tetapi nanti kalau di domainmu pasti selnya kan banyak ya. Nah, semua sel itu akan dihitung aspek rasionya, kemudian biasanya dia rata-rata. Jadi berapa aspek rasionya? Rata-rata, in average. Nah, kalau in average-nya itu mendekati 1, maka aspek rasionya akan baik. Semakin dekat dengan 1, semakin baik. Nah, selain aspek rasio, ini untuk quad-nya, ini untuk yang triangle-nya. Ya, jadi untuk triangle sama, sisi-sisinya itu sama nilainya. Kemudian ukurannya sama, kemudian yang tidak sama yaitu high aspect ratio triangle. Yang kedua adalah skewness. Skewness ini secara fisik ya, itu arti secara fisik ya, bahwa selnya itu terpuntir atau berotasi. Jadi kalau di sini itu ukurannya linear semua, aspek rasio itu linear semua, maka di skewness itu ukurannya sudah terjadi perubahan bentuk secara angular. Ya, jadi dia terpuntir atau berotasi. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah aspek rasio yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu adalah aspek rasio yang mendekati 1. Ya, jadi aspek rasio saja itu tidak cukup. Kalau kamu lihat ya,
misalkan kita ambil yang quad-nya ya, yang quad yang bagian bawah, gambar bawah ini. Quad yang sebelah kiri ini mendekati 1, mungkin tidak 1 ini. Kenapa? Karena saya lihat panjangnya itu ukurannya lebih besar daripada lebar. Oke. Tapi ini masih oke lah ya, dia mendekati 1. Nah, tetapi yang ini, yang skewed quad ini juga aspek rasionya juga mendekati 1 ini. Ya, aspek rasionya sama. Kalau saya bandingkan antara yang sisi bawah sama sisi yang miringnya, itu panjangnya sama mungkin. Ya. Jadi kalau hanya dicek dari aspek rasio saja, that's not enough. Gitu. Karena ada mungkin nanti di beberapa lokasi ya, si selnya itu harus mengikuti bentuk profil dari objeknya misalkan, sehingga ada beberapa sel yang harus miring, rebah seperti itu. Nah, makanya kalau hanya dicek dari aspek rasio saja kurang. Maka ada parameter lain ya, skewness itu mengukur bagaimana si sel itu terpuntir atau berotasi. Nah, secara matematisnya kan semuanya harus terukur ya, semuanya harus terukur. Skewness itu ukurannya adalah absolute D dibagi absolute B. Kenapa absolute? Karena kan kalau miring angular itu dia punya plus minus ya. Biasanya kalau counter clockwise positif, clockwise negatif begitu kan. Tapi makanya dibuat absolute. Jadi artinya enggak regardless the direction of deformation ya. Jadi perubahan bentuknya itu tidak merujuk pada arahnya. Arahnya kemana saja pokoknya besarnya segitu. Nah, D itu yang mana, P itu yang mana? Nah, ini ya. Jadi definisinya begini. Kalau saya punya dua sel yang berhubungan ya, kemudian sel itu punya titik tengah ya. Sel itu ada titik tengahnya. Ini titik tengah itu biasanya diambil kalau kita pakai metode finite volume. Tahu finite volume itu apa? Finite volume? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Kalau finite element tanya Zaki loh. Ya Zaki? Nah, Zaki itu mantuk-mantuk dia paham finite element. Finite element itu finite element, finite volume, finite difference itu adalah suatu metode simulasi numerik ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial, kemudian kita aplikasikan atau kita kerjakan pada sebuah domain seperti CFD itu, kemudian domainnya dibagi-bagi, ya. Nah, pembagian itu nanti akan mempengaruhi bagaimana persamaan diferensial itu diselesaikan dengan metode numeriknya. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Jadi metode yang digunakan bisa metode finite element, bisa menggunakan finite volume, bisa menggunakan finite difference. Kebayang nggak? Nggak kebayang ya? Susah ya? Susah, memang harus ada kuliah finite metode hingga sendiri. Oke. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau pas kita belajar solving, nanti coba saya jelaskan sedikit saja. Oke, lanjut saja. Miss quality. Oke, sampai sini ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini misalkan saya punya susunan dua sel seperti ini. Nah, di dua sel tersebut itu kemudian saya beri tanda untuk pusat selnya. Ya, di pusat selnya itu titik hitam ini. Ini titik hitam ini adalah pusat sel sebelah kiri, titik hitam yang ini adalah pusat sel sebelah kanan. Nah, kalau pusat sel itu kemudian saya hubungkan pada suatu garis ya, kemudian vektornya garis itu adalah menyatakan vektor ya, vektor dari posisi pusat sel satu dengan pusat sel yang lain ya, maka saya bisa gambarkan seperti garis vektor P ini. Ya, garis vektor P. Nah, si sel satu, sel sebelah kiri dengan sel sebelah kanan itu berdempetan. Apa berdempetan? Bersebelahan ya. Jadi saling sebelahan. Jadi dia punya interface yang sama. Ada phase ya, ada phase. Ini karena dia dua dimensi, maka
yang tergambar adalah garis. Tapi kalau dia 3 dimensi, maka nanti yang tergambar adalah bidang. Nah, bidang di mana dua sel itu berhubungan atau bersebelahan itu biasanya kita sebut sebagai face, gitu ya. Nah, face ini, interface ini itu digambarkan oleh garis ini. Kita juga ambil titik tengahnya. Ya, titik tengahnya itu adalah ini. Nah, kalau jarak dari titik merah itu adalah titik potong antara vektor titik tengah dengan perpotongan antara titik tengah dengan interface-nya. Itu saya notasikan, saya tandai dengan titik merah. Nah, titik merah itu kalau dia tidak tepat pada titik tengah interface-nya, kemudian jaraknya itu kita ukur dan kita misalkan atau saya notasikan sebagai D, maka skewness itu adalah D per P-nya. Panjang ya, itu vektor. Makanya di sini dipakai panjang. Kita lihat, kita tidak akan memperhatikan arahnya, tapi yang saya perhatikan adalah magnitude-nya saja. Magnitude-nya, sehingga skewness itu secara matematis itu adalah D per P. Paham? Skewness itu juga sama, nanti akan diukur pada semua interface, ya, semua face-face yang kamu buat pada domainmu. Jadi domain itu sudah didiskretisasi, kemudian sel-sel itu kan banyak sel yang disusun satu dengan yang lainnya, di mana satu dengan yang lainnya itu nanti akan berhadapan akan punya interface masing-masing. Nah, semua interface yang terjadi itu akan diukur sama dia. Diukur, dikasih titik-titik begitu, kemudian dilihat apakah dia itu bukan searah, maksudnya itu berpotongan, ada jarak D-nya, jadi diukur D-nya berapa, P-nya berapa, semuanya diukur. Makanya itu kamu bayangkan ya, kalau misalkan selmu itu semakin banyak, maka proses skewness-nya atau perhitungan skewness-nya juga akan semakin lama. Sehingga itulah kenapa si FD itu butuh kapasitas komputer yang besar. Ini dari proses meshing aja seperti ini ya. Terus meshing aja dia butuh perhitungan untuk ngecek apakah quality mesh-nya itu baik. Ini saya awal ini. Semakin banyak maka yang dihitung juga akan semakin banyak. Ya. Mesh quality yang diperhatikan juga akan semakin banyak. Gitu. Sehingga makanya butuh waktu, terus juga butuh kapasitas komputer. Ini skewness ya, skewness seperti itu. Kemudian, oke, ini definisinya. D itu adalah jarak antara titik potong vektor dengan interface-nya. Kemudian P itu adalah jarak vektor penghubung sel center-nya. Yang berikutnya adalah orthogonality. Orthogonality ini juga parameter yang lain yang bisa digunakan untuk ngecek ya, untuk ngecek apakah mesh itu kualitasnya bagus atau tidak. Nah, orthogonality ini apa? Jadi kita lihat ya, kalau skewness itu adalah jarak linier saja. Ya. Dia masih belum memperhatikan apakah si susunan sel satu dengan sel yang lain itu berbeda dari arah angularnya. Belum diperhatikan sama skewness. Skewness itu hanya memperhatikan jarak linier, D-nya itu linier, P-nya itu linier. Tapi bagaimana sel satu itu terpuntir terhadap sel yang lain, dia masih belum memperhatikan. Nah, disinilah kemudian orthogonality itu mengcover. Jadi orthogonality itu adalah sudut antara vektor n ini dengan vektor s. Itu orthogonality. Apa n atau s? Bentar, nanti saya jelaskan. Tapi yang jelas secara konsep ini orthogonality itu adalah besarnya sudut. Ya. Sudut yang menghubungkan vektor N dengan vektor S. Nah, sekarang vektor N dan vektor S itu apa? Vektor N itu adalah sel center. Jadi garis yang menghubungkan antara sel center satu sel dengan sel center sel sebelahnya. Ya, kita lihat gambar sebelah kiri dulu. Gambar sebelah kiri itu adalah dua sel ya, sel sebelah kiri dan sel sebelah kanan. Nah, masing-masing sel punya sel center ya. Sel centernya dinotasikan dengan titik hitam ini juga titik hitam sebetulnya. Ini sel centernya. Kemudian kalau dua sel center dari sel yang bersebelahan itu saya buat garis, saya
ya saya gambarkan garis vektornya, maka saya punya garis vektor n. Oke, jadi garis vektor n itu adalah garis vektor yang menghubungkan antara sel center dari dua sel yang bersebelahan. Yaitu itu n. Nah sekarang s itu apa? S itu adalah vektor yang menggambarkan yang tegak lurus, vektor yang tegak lurus bidang interface-nya. Interface itu apa? Tadi interface sudah saya sampaikan. Interface itu adalah bidang yang membatasi, antara sel satu dengan sel yang lain, atau sel satu dengan sel yang lain itu akan saling bersebelahan, berhubungan, kemudian membagi share the same phase. Share itu apa ya, share itu kalau bahasa Indonesia? Membagi itu nanti divide kalau bahasa Inggris. Jadi sel satu dengan sel yang lain bersebelahan itu kan dia berbagi itu apa, berbagi makanan dengan ya, gitulah ya. Paham ya? Ini kalau bahasa Inggris bisa gampang. Jadi share the same phase gitu. Jadi two cell which position it next to each other itu share the same phase. Tapi kalau bahasa Indonesia share dengan divide sama yang membagi. Nah, S itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap interface-nya, terhadap phase bidang yang berada pada yang bersebelahan dengan sel satu dengan sel yang lain. Ya, ini kalau kita lihat, kalau interface-nya itu tegak lurus seperti ini, maka vektornya itu juga akan berarah horizontal karena interface-nya tegak lurus ya. Interface-nya vertikal begini. Interface-nya vertikal begini sehingga vektornya itu akan horizontal. Jadi vektor bidang itu harus tegak lurus terhadap bidang itu. Jadi S itu harus tegak lurus dengan interface-nya, dengan phase-nya, dengan bidang batas dua sel tadi itu. Nah, ini kebetulan dia vertikal begini, jadi S-nya horizontal. Sementara kalau yang ini, interface-nya miring. Jadi S-nya juga harus mengikuti. S-nya, karena S itu selalu tegak lurus terhadap interface-nya, terhadap bidang batasnya itu. Tegak lurus. Nah, sehingga dalam kasus yang B ini, kalau saya lihat, maka vektor N dengan vektor S itu berbeda. Vektor N dan vektor S itu tidak mengarah pada direction yang sama, sehingga ada sudutnya. Nah, sudut itulah yang kemudian didefinisikan sebagai orthogonality. A ini itu adalah matching yang ortogonal. Kenapa ortogonal? Karena dia itu berarah, S dan N mengarah pada orientasi yang sama. Sementara yang B ini non ortogonal. Oke, sama halnya dengan skewness aspect ratio, maka ortogonal ini juga akan dicek untuk semua sel, ya. Semua phase itu dia akan dicek. Nanti akan ada rata-ratanya, ya. Semakin dia dekat dengan 0, ya, karena kan kalau kita lihat ortogonal ini kan yang bagus seperti ini ya, 0. Mungkin dia dekat dengan 0, maka dia semakin baik. Semakin jauh, artinya semakin jauh itu berarti kan orientasi S dan N-nya ini semakin berbeda. Maka dia juga akan match quality-nya semakin buruk. Begitu. Paham ya bedanya ya? Ini tadi yang gambar ini itu adalah analisa dua dimensinya. Ya. Nah, sekarang kalau tiga dimensinya gimana ini? Seperti ini, saya punya begini. Jadi phase F itu adalah bidang batas antara sel ini dengan sel ini. Ini sayangnya sel yang ini nggak digambar tiga dimensi. Jadi sel yang ini itu adalah sebetulnya bentuknya begini ya. Nanti di sini ada sel lagi. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi kalau di gambar A itu sel yang bawah, sel yang samping kanan ini tidak digambarkan karena dia ingin menunjukkan phase-nya. Kalau digambarkan phase F-nya ini tidak kelihatan. Phase F itu adalah bidang batas ya, yang membatasi antara sel kiri dengan sel kanan.
Ya, ini gambar 2 dimensinya, ini gambar 3 dimensinya. Sama di gambar 3 dimensi juga ada orthogonality. Konsepnya seperti ini ya. Jadi satu masing-masing sel itu kita tinjau sel senternya. Yang sel sebelah kiri itu sel senternya notasinya P, yang sebelah kanan itu sel senternya notasinya N. Kemudian kita buat vektornya, vektor yang menghubungkan sel senter tersebut. Nah, itu vektornya. Setelah itu kita cek, setelah itu akan ditentukan vektor bidang phase F ini. Nah, vektornya itu harus, namanya vektor bidang itu dia harus tegak lurus ya, harus tegak lurus bidang tersebut. Normal dan keluar loh ya arahnya, keluar. Normal, kemudian dia harus berarah keluar. Ini sebenarnya tinjauannya McFlu ini. McFlu itu ketika kalian membahas fluid dynamic, kemudian kalian menganalisa sebuah partikel dengan kontrol volume ya, sistem integral, maka si bidangnya itu harus semuanya itu dibuat vektornya, vektor bidang tersebut. Vektor bidang tersebut itu arahnya tegak lurus, arahnya keluar dan tegak lurus bidang itu. Nah, vektornya untuk phase F ini, vektor bidang phase F itu adalah A. Nah, kita lihat ya bahwa D dan A tidak berarah di orientasi yang sama, sehingga ada selisihnya K. Maka nanti itu kita lihat berapa besarnya K, itu akan menentukan quality dari meshing yang kita buat. Semakin dekat dengan 0 maka dia semakin bagus. Nah, sekarang jadi semua bidang itu kita cari, semua bidang, semua sel kita cari parameter ini, aspek rasionya, skewness-nya, orthogonality-nya itu kita cari. Nah, misalkan saya punya susunan seperti ini, maka orthogonality-nya itu dihitung dengan sudut A1, sementara skewness-nya itu dihitung dengan tadi rumusnya yang tadi itu ya. Kalau di sini ada D per C. Karena itu nanti ketika kalian TA atau apapun ya, kerja atau di mana, ketika sudah selesai nyusun preprocessingnya, artinya sudah buat domainnya, kemudian objeknya sudah diimpor, kemudian sudah didiskretisasi. Kemudian yang perlu dilakukan adalah cek mesh. Cek meshnya. Ya, cek mesh ini untuk mengetahui bagaimana seberapa bagus kualitas dari meshing. Ya, kalau enggak bagus nggak usah dilanjutkan. Tiwas kamu melanjutkan, tiwas nunggu berjam-jam, pasti mending berjam-jam ya. Kalau berhari-hari itu loh. Ya, berhari-hari. Tanya sama kakak tingkatmu, berapa lama Mas ngeran Mas atau Mbak ya, ngeran CFD. Rata-rata itu ngeran itu 10 jam, puluhan jam lah pokoknya. Satu case itu. Nah, sehingga daripada wasting time, pertama yang memang harus dilakukan setelah membuat semuanya itu, ya, semua diskretisasinya sudah selesai, maka cek dulu meshingnya. Kalau di OpenFOAM ada fitur namanya cek mesh, itu untuk mengetahui berapa mesh quality-nya. Oh, sebenarnya bisa saya tunjukkan ya. Lupa saya. Nah, ini sekarang saya punya kasus seperti ini. Nah, kalau saya gambar seperti itu, maka si selnya itu skew atau non-ortogonal. Apa itu? Rizal? Ada Sal? Hadir Sal? Ada Bu. Ya, itu kalau menurut saya itu skew Bu. Menurut Rizal skew. Kita lihat apakah ini skew atau non-ortogonal. Ya, jadi dalam hal ini dia skew. Ya, sel ini itu akan merupakan sel yang skew, yang terputar, di mana kalau kita lihat si garisnya ini adalah garis penghubung antar sel senternya, kemudian tidak melewati ini, titik tengah dari interface-nya. Kalau ini sekarang, itu masih belum hafal. Boleh menjawab Bu? Silakan. Kalau itu sepertinya menurut saya itu Bu, itu non ortogonal. Ya. Ini Fahmi ya? Iya Bu, pahami Bu. Ya.
Kita cek jawabannya Fahmi betul atau salah? Betul ya. Kita lihat di situ bahwa selnya adalah non ortogonal. Kenapa non ortogonal? Karena kita lihat di situ sel senternya melewati titik tengah ya, melewati titik tengah dari interface, tetapi yang terjadi adalah dia hanya berbeda orientasinya saja. Kalau itu non ortogonal. ya, ini juga non ortogonal sama ya, cuma bedanya ya bentuknya saja, maksudnya bentuk selnya berbeda. Oke, jadi enggak ini ya, enggak susah. Belum, dua sel tol. Ketika nanti selnya tambah banyak sampai ribuan, ngeluh langsung. Ya. Saya lanjutkan. Nah ini sekarang sel yang sebelah kanan dulu. Sel sebelah kanan itu skewness. Skewness, Bu. Yang sebelah kanan itu skew? Ya. Yakin? Kita lihat jawabannya ya. Non ortogonal, Mas. Ini non ortogonal, Mas. Kenapa kok non ortogonal, Mas? Kalau kamu hubungkan ya, hubungan antara sel senternya, dia masih melewati titik tengah interface-nya. Hanya orientasinya yang berbeda. Tapi kalau yang sebelah sebelah kanan ini ya. Saya ngomong sebelah kiri. Iya, Bu. Oh, tadi nanya sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan. Iya, sorry ya. Sebelah arep takon sebelah kiri sono jawaban nih saiki. Ya, jadi sebelah kiri itu non ortogonal mesh ya. Paham ya kenapa dia non ortogonal mesh ya? Dia tidak skew dia. Yang sebelah kiri itu. Tidak skew tapi dia non ortogonal. Nah, yang sebelah kanan yang ini sekarang dia non ortogonal dan dia juga skew. Ya, dia non ortogonal dan dia juga skew. Jadi orthogonality dan skew itu adalah dua hal yang berbeda, bisa terjadi bersama-sama, bisa terjadi salah satu. Ya, kalau di yang sebelah kiri itu hanya non ortogonal saja dia, tapi tidak skew. Tapi begitu yang kanan, dia non ortogonal dan dia skew. Paham bedanya? Oke. Saya lanjutkan. Kita sudah punya quality mesh aspect ratio, kita sudah punya quality mesh skewness, ada quality mesh juga non ortogonal. Tapi kalau misalkan semuanya itu dihitung sudah bagus, ya, tetap saja nanti kita harus lihat cek perubahannya dari satu sel ke sel yang lain. Ya. Jadi ada parameter tambahan yang namanya smoothness. Ya. Hampir dipastikan bahwa sel itu tidak punya ukuran yang sama. Oke, bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda karena apa? Karena pasti bentuk itu akan mengikuti profil dari objeknya ya. Oleh objeknya, semakin objeknya irregular, maka bentuk shape dari selnya itu pasti akan berbeda. Nah, tetapi tidak hanya bentuknya saja, ukurannya pun juga berbeda. Nah, beberapa hal ini tadi yang parameter sebelumnya itu kan hanya mengatur bentuknya saja. Ketika perubahan ukuran dia masih belum bisa mengcover. Nah, sehingga di smoothness inilah kemudian diperhitungkan bagaimana sel satu berubah ukuran terhadap sel yang lain. Smoothness yang bagus itu tentu saja kalau perubahannya itu pelan-pelan, ya, gradasi, ada gradual changing ya. Jadi pada perubahannya itu pelan-pelan, tidak drastis mendadak dari sel yang kecil kemudian tiba-tiba besar. Tidak. Kalau ternyata memang ukuran tidak sama, ukuran dari sel satu dengan sel yang lain itu berbeda, maka harus ada perbedaan yang berlahan-lahan juga. Nah, ini contohnya ya. Smooth change in cell size. Ini saya sama-sama ini adalah unstructured grid ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah smooth change in cell size. Jadi kalau kita lihat perbedaannya antara satu sel dengan sel yang lain itu perbedaannya tidak cukup drastis, pelan-pelan dia ya. Nanti pada suatu titik akhirnya tercapai sel yang bentuknya itu ukurannya itu mungkin sangat besar, tetapi antara sel yang kecil dengan sel yang sangat besar itu ada proses perubahan yang pelan-pelan sehingga mungkin butuh jarak juga. Nah, sementara kalau yang sebelah kanan ini itu kalau kita lihat selnya itu cukup drastis perbedaannya dari yang sel sebelah kiri ke sel yang sebelah kanan ini cukup drastis. Ini juga tidak baik. Ya.
Misalkan kalau dicek aspek rasionya bagus, terus skewness-nya bagus, terus kemudian orthogonality-nya juga bagus. Tetapi kalau dia berubah mendadak seperti ini juga enggak bagus ya. Mesh quality juga bisa dikatakan buruk. Sehingga itu juga harus diatur. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Enggak ada. Saya lupa, harusnya saya tunjukkan ya. Apa itu? Cek mesh dari, harusnya bisa, sebentar. Saya lah ke besar. Cek mesh. Ini saya tunjukkan kalau di OpenPOM. Oops. Oke, saya share screen dulu. Nah ini ya, ini adalah fitur yang ada di OpenPOM untuk ngecek quality dari mesh quality-nya, kualitas mesh. Nanti dengan mengetikkan check mesh begitu di terminal, maka nanti akan keluar hasilnya. Nah, hasilnya yang ditampilkan seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti dia akan tunjukkan, biasanya ada jumlah mesh-nya kok. Ada ya. Mungkin atasnya, mungkin enggak kelihatan di sini. Sebentar saya cariin lebih lengkap. Nah ini, kelihatan enggak ini, Rek? Enggak, Bu. Kecil, Bu, tulisannya. Iya, Bu. Ini aja, saya copy aja. Ini saya buka di tempat lain. Ini masih kecil. Oke, saya besarkan. Masih, Bu. Pecah tapi ini ya. Tapi kelihatan. Kelihatan, Bu, kelihatan. Agak pecah tapi oke lah. Jadi ini saya tunjukkan bagaimana cara OpenPOM itu ngecek mesh. Nanti di terminalnya itu tinggal diketikkan check mesh, nanti keluar hasilnya. Hasilnya seperti ini. OpenPOM itu tampilannya memang dari terminal ke terminal ya. Jadi dia tidak colorful, kemudian tidak ada tampilan yang berwarna-warni. Tampilannya hanya seperti di terminal, gitu, kemudian tulisan-tulisan saja. Nah ini setelah kita tulis fiturnya, komennya kita tulis check mesh, kemudian hasilnya seperti ini. Ini hasil
ini data-data, informasi-informasi dari ID dari case-nya. Jadi ini komputernya, kemudian ini lokasinya, kemudian ini time datanya 2020, date-nya, jadi tanggalnya dia ngeran di sini, kemudian ini namanya, nama akunnya, terus macam-macam lah. Ini hanya sekedar ID saja. Nah, kemudian dia ngecek ini MES statistiknya. Jumlah poinnya itu adalah 827.000 sekian, kemudian jumlah faces-nya adalah berapa, itu berarti 2 juta sekian, internal face-nya sekian, selnya jumlahnya sekian. Jadi kalau ditanya berapa selnya, berarti selnya ini 724.000 kisarannya itu ya. Jadi dia tampilkan MES statiknya, nggak usah dihitung sendiri, ngeluh nanti dihitung sendiri ya. Cukup pakai fitur itu, komen itu, ketikkan, terus selesai. Saya yakin di Fluent juga ada. Nah, termasuk bentuk-bentuk selnya. Jadi di situ sudah muncul heksahedral adalah jumlahnya 670.000, prisma jumlahnya 9.000 sekian, piramid tidak ada, dan seterusnya. Oke, kemudian nah ini adalah checking geometri, hasil dari checking geometri. Nah, kita lihat di sini aspek rasio maksimum. Jadi dia sudah bisa mendata ada satu sel ya yang punya aspek rasio terbesar, yaitu 22. Nah, ini lebih dari satu, jauh sekali dari satu ya. Tuh, kemudian, tapi kalau cuma satu saja tidak masalah biasanya. Cuma satu, oke lah. Tapi kalau yang lainnya misalkan bagus dekat sama satu, biasanya diabaikan. Karena kita dapat aspek rasio rata-rata satu tuh hampir tidak mungkin. Ya. Tapi selama itu masih mendekati satu, oke. Kemudian MES non-orthogonality maksimumnya adalah 74. Average-nya adalah 13. Terus ini ada average-nya ya. Ada number of severally non-orthogonal. Jadi yang punya non-orthogonality yang parah. Gitu ya. Parah itu di sini kalau di open form itu batasnya adalah lebih dari 70 derajat. Ingat yang bagus itu kan 0 derajat ya. Ini dia ada beberapa sel yang punya non-orthogonality-nya sampai 70 derajat. Itu ada berapa phase? Ada 194. Ya. Tapi secara keseluruhan non-orthogonality-nya oke. Jadi dia cek oke. Biasanya kalau di open form dia bilang gitu, cek oke. Phase pyramid oke. Maximum skewness sekarang. Seperti ini. Terus 19 high skew detected, jadi ada 19 phases ya yang punya skew itu yang sangat tinggi sekali. Ya, failed satu mesh check, jadi mungkin ada satu mesh yang dia itu tidak bagus, ya tidak bagus di antara berapa mesh, berapa sel ini tadi jumlahnya 724.000. Aduh siapa ini ya, di mute dulu. 724.000. Kalau cuma failed satu, oke lah biasanya. Tapi sering biasanya failed satu ini berarti parah sekali. Harus diubah-ubah sedikit mungkin ya, sehingga tidak ada yang failed sama sekali meshingnya. Ini kalau fitur di open form biasanya untuk ngecek meshnya seperti itu. Oke. Balik lagi sekarang, ada pertanyaan kah? Kita sudah belajar pre-processing. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Ada langkah-langkah untuk mengatasinya sebetulnya, tapi saya tidak mau terlalu detail ya. Khawatir gak cukup waktu ini. Jadi bagaimana kalau saya ternyata misalkan di modelmu ya, model saya yang saya bangun itu ternyata non-orthogonality-nya itu besar. Ya, terus apa yang harus dilakukan? Bagaimana mengkoreksinya? Itu ada cara-caranya sebetulnya. Nanti kalau skewness-nya besar, bagaimana caranya? Ada juga cara-caranya. Ya. Nanti itu untuk apa? Proses pembelajaranmu sendirilah. Paling enggak kamu sekarang sudah paham gitu ya. Apa itu non-orthogonality? Apa itu skewness? Sudah paham sehingga misalkan nanti di TA nanti menemukan highly skewness phases gitu, skewed phases, kamu bisa mengatasi ya mungkin
mencari-cari informasi ya, bagaimana mengatasi skew dan sebagainya. Tapi yang jelas ada dasarnya, sudah ada dasarnya. Ini CFD itu karena banyak sekali, saya belum menjelaskan solvingnya. Solving itu nanti ada algoritmanya, ada interpolasinya, termasuk nanti metode yang digunakan, ada finite volume, finite difference, finite element, banyak sekali. Ya. Padahal saya sudah separuh jalan ini ya, kita sudah 4 minggu. Saya ngajar kalian nanti itu cuma 8 minggu kan. Minggu selanjutnya nanti Bu Lodi yang akan ngajarkan. Oke, nanti kalau misalkan masih ada waktu kita kembali lagi lah. Gimana caranya untuk mengatasi error-error, mengatasi kualitas mesh yang buruk. Oke, sekarang berikutnya adalah solving atau processing. Oke, di tahap ini seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa yang dilakukan adalah mulai mengerjakan perhitungan persamaan-persamaan CFD pada semua selnya itu. Ya. Nanti setelah semua perhitungan itu selesai, running simulasinya konvergen, maka kamu akan punya distribusi. Ya, di setiap sel nanti ada informasi berapa kecepatan masuk, berapa kecepatan keluar, berapa pressure masuk, pressure keluar. Kalau misalkan itu tentang perpindahan panas, berapa temperatur masuk, temperatur keluar, semuanya ada seperti itu. Sehingga sel itu kan banyak ya pada domainmu sama di sekitaran objek, sehingga nanti ketika simulasi sudah selesai, kamu akan punya distribusi parameter fluida, kecepatan, distribusi pressure. Sehingga semakin banyak sel yang kamu buat, maka semakin lama juga perhitungan. Nah, ini dilakukan di tahap solving atau processing. Nah, sekarang persamaannya apa yang diselesaikan? Kalau di CFD, ya ada 2 persamaan seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal pertemuannya. Jadi persamaannya ada continuity equation, itu persamaan yang paling atas ini. Ini adalah persamaan kelestarian massa sebetulnya. Ya, jadi massa masuk sama dengan massa masuk dikurangi massa keluar, dan massa yang berubah di dalam volume itu akan harus sama dengan 0. Ya, artinya konstan kan, berarti yang masuk sama yang keluar konstan dengan yang ada di dalamnya. Persamaan yang pertama yang harus diselesaikan adalah continuity equation. Kemudian persamaan kedua adalah ini yang saya tampilkan ini adalah Navier-Stokes. Ya, ingat batasannya Navier-Stokes itu apa? Persamaan Navier-Stokes itu diterapkan pada kasus apa? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu atau mungkin 2 minggu yang lalu ya sudah saya jelaskan kayaknya. Inefficient incompressible mungkin. Gimana Zaki? Zaki apa Fahmi gitu? Zaki. Oh ya Zaki. Apa Zaki? Inefficient incompressible mungkin. Inefficient incompressible. Inefficient incompressible. Jadi yang viskositasnya diabaikan sama densitasnya tidak mengalami perubahan, gitu. Yeah. Ada satu lagi yang mencirikan persamaan Navier-Stokes. Apa? Kurang satu lagi Zaki. Newtonian fluid ya, itu. Betul. Ya, jadi Navier-Stokes itu hanya bisa digunakan untuk fluida Newtonian. Ya. Kalau kamu lihat, tak lihatkan lagi OpenFOAM. Standard solver OpenFOAM. Saya lupa ini sudah saya sampaikan belum ya kemarin ya? Belum. Kemarin itu kayaknya boundary condition ya yang saya sampaikan ya. Nah, ini adalah standard solver OpenFOAM. Kalau kita lihat incompressible flow, dia punya beberapa case ya, beberapa case adjoint optimization form dan sebagainya. Ini kelihatan nggak ini? Terlihat, Bu. Okay. Ya, incompressible flow itu dia punya banyak solver ya yang bisa digunakan. Nah, di sini ada detailnya. Kalau kita lihat misalkan ini. Ya. Misalkan untuk SRF simple form. SRF simple form itu case yang digunakan untuk steady state solver for incompressible, turbulent flow dan non-Newtonian ya. Sehingga ketika kamu pakai SRF simple form itu di dalamnya dia nggak akan pakai persamaan Navier-Stokes. Tetap ada persamaan motionnya ya, persamaan gerak fluida karena Navier-Stokes itu kan juga dari Newton 2, hukum Newton 2 dia.
Cuman nanti diaplikasikan ke Newtonian gitu. Nah, untuk yang di SRF simple form ini, karena case-nya itu untuk non-Newtonian, maka tidak menggunakan Navier-Stokes. Ya. Jadi dia menggunakan persamaan fluida, persamaan hukum Newton kedua untuk fluida secara umum. Nah, makanya perlu dicek juga ya. Sekali lagi perlu dicek, sesuaikan dengan kasusmu. Jangan langsung ambil SRF simple form, kayaknya enak, gampang. Tapi ternyata untuk non-Newtonian ini, bisa kalau misalkan fluidamu adalah Newtonian. Kalau tidak disebutkan, maka by default dia adalah Newtonian. Ini buat open form user ya. Buat open form user, by default dia tidak disebutkan, maka dia adalah Newtonian. Atau bisa pakai untuk umum ya. Sorry, bisa untuk umum berarti. Karena dia kalau Newtonian juga disebutkan seperti ini. Ya. Icofoam itu untuk transient solver, untuk fluida incompressible, kemudian alirannya masih laminar, dan fluidanya adalah Newtonian. Nah, jadi kamu cek, open form user, please check ya, before you choose what kind of, which one that you want to use for your final project. Oke. Kita lagi ke sini. Ya, jadi persamaan apa yang diselesaikan nanti di proses solving ya, pada CFD, yaitu persamaan, ini persamaan wajibnya ya, kelestarian massa dan persamaan gerak. Nah, yang saya tampilkan di sini persamaan geraknya adalah Navier-Stokes, kebetulan Navier-Stokes. Ya. Navier-Stokes kemudian untuk incompressible. Kenapa kok untuk incompressible? Karena rho-nya ini loh keluar. Ya, jadi seperti yang disampaikan Zaki, persamaan ini hanya persamaan yang saya tulis ini ya, itu untuk incompressible, untuk invisit. Kenapa? Karena ini rho-nya itu keluar. Rho itu sebetulnya awalnya itu dia di dalam diferensial ini. Jadi do rho u per do t. Nanti ini do rho u per do x, do rho u per do y. Jadi rho-nya itu keluar. Rho-nya itu di dalam diferensial. Tetapi karena incompressible, ya konstan kan incompressible itu rho-nya, sehingga dia bisa keluar dari integral, keluar dari kurung, sehingga bisa diletakkan seperti ini. Sama halnya dengan viskositas. Viskositas itu harusnya dia masuk dalam integral ini. Jadi do kuadrat mu u per do x kuadrat. Do kuadrat mu u per do mu y, per do y kuadrat. Paham ya? Nggak ada kapur. Nggak ada kapur, jadi saya nggak bisa nulis. Paham nggak? Paham, Bu. Gila paham. Yang lainnya paham nggak? Masih tengah, Bu. Ya, saya tuliskan sebentar. Saya share itu sebentar, video. Videonya saya nyalakan sebentar. Video saya. Oke. Saya kok background-nya. Oke. Oh, OOT, sebelum saya lupa. Saya besok mengadakan guest lecture. Rasanya sudah saya suruh Desi untuk sharing the flyer-nya ya. Mungkin sama Andi juga sudah di-share. Andi kayaknya nge-share ke komtingnya, terus komtingnya enggak tahu komtingnya sudah di-share apa belum. Ya, jadi saya besok mengadakan guest lecture. Ya, sebetulnya guest lecture ini adalah bagian dari kuliah BDSP, workshop di desain sistem pembangkit. Jadi mata kuliahnya kelas 4. Jadi saya variasikan dengan menambah untuk memperkaya pengetahuan mereka, sehingga saya minta beberapa teman saya di luar, would you please give free, saya bilang gitu, free yang pertama, soalnya nanti saya khawatirnya tak minta gini terus minta bayaran mereka. Jadi saya sampaikan, mau nggak bikin free guest lecture? Oh ya, no problem ya. Makanya saya susun, saya rencanakan jadwalnya, materinya, kemudian disepakati harinya, tanggalnya besok, kemudian jamnya jam 3. Jadi kalau tidak ada kuliah ya, daripada gabut gitu kan, gabut, nggak tahu what you will do gitu. Nah, datanglah ya. Walaupun memang nggak ada hubungannya dengan mata kuliah CFD atau mata kuliah kamu yang lain. Tapi saya pikir pengetahuannya
I'm sure that the knowledge that the speaker will give to you is good ya, is good untuk memperkaya, untuk memperluas wawasan, biar kalian tahu ya bahwa bidang riset teknologi itu sangat luas sebetulnya, sangat luas. Yang kita pelajari, yang kamu pelajari, saya pelajari itu masih sebagian kecil mungkin. Jadi dengan mendengar arahan-arahan, ceramah, kuliah-kuliah seperti itu, harapannya ya, saya memang pertama itu membuat kuliah seperti itu harapannya agar mereka itu anak kelas 4 itu nambah pengetahuan. Tapi alangkah baiknya kalau nggak cuma kelas 4 saja, ya, kelas-kelas yang lain juga. Jadi itu makanya saya minta Andi untuk ngefloorkan di kelas-kelas yang lain juga, karena saya enggak punya akses ke komtingnya. Paling saya punya akses ke PJ-nya ini ya, PJ-nya CFD saya minta, terus PJ-nya MacBlue saya minta untuk nge-share. Terus yang kelas 2 saya enggak punya kuliah dengan mereka, tapi ya saya masih punya kontaknya PJ yang lalu, jadi saya hubungkan. Itu ya. Kalau kamu free enggak jam 3? Ada kuliah, Bu. Kuliah sopo? Pak Arat. Oh, koyo engko Pak Arat membebaskan kamu disuruh ikut. Kayaknya lo ya. Ini prediksi saya loh, Tuh. Soalnya saya sudah posting juga di SPE dan sepertinya beberapa dosen itu sangat bahagia. Kenapa? Karena jadi gak ngajar ya jam segitu ya. Jadi nggak ngajar, jadi free terus bisa dengar kuliah. Malah ada beberapa dosen itu yang langsung mesen hari. Bu, berikutnya hari Senin jam sekian ya, hari Selasa jam sekian ya. Ya, nanti saya usahakan. Jadi happy, dosen happy, mahasiswa happy ya. Guest lecture-nya yang nggak happy mungkin, nggak happy juga. Orang sana itu, orang barat itu kalau diminta untuk sharing ilmu gitu, sangat antusias mereka itu, sangat antusias. Padahal misalkan sharing ilmunya nggak dibayar, nggak ada benefitnya apa-apa, artinya benefit secara finance gitu, nggak ada. Tapi mereka culture-nya ya, kalau saya ngeliat culture-nya itu mereka sangat terbuka gitu loh, terbuka, kemudian sharing ilmu itu mereka sangat-sangat welcome gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan OOT saja. Kalau yang ingin hadir atau tanyalah Pak Arat coba. Pak Arat itu kuliah apa? Etika profesi, Bu. Etika profesi. Wah, apalagi etika profesi. Pasti disuruh lihat kamu nanti. Jadi, kenapa? Karena saya kan minta yang mau hadir daftar dulu kan, register. Ya, sehingga kalau memang mau hadir, please register gitu. Namanya Pak Arat, ini saya kelas 3A ada kuliah atau dengar presentasi, dengar guest lecture. Kalau misalkan dengar guest lecture, disuruh daftar oleh Bu Harini gitu. Ya. Sopo PJ ini? Nabila, Bu. Oh, Bila. Ya, Bil nanya Bil. Iya, Bu. Tuh. Dipersuasi. Nggak tahu sih, kamu mungkin lebih suka etika profesi daripada guest lecture mungkin ya. Tapi kalau misalkan memang lebih antusias pengen ke guest lecture, ya coba minta Pak Arat. Etika profesi, diajari apa sih etika profesi? Diajari peraturan, Bu. Enggak sih, bukan. Diajari apa? Kalau yang terakhir ini tuh mengenai peraturan kayak undang-undang gitu, Bu. Terus juga dikasih tahu mengenai audit energi, tapi masih intro aja gitu. Oke. Ya. Ya bermanfaat sih, ya. Ya itu tadi. Tapi guest lecture juga maksudnya ada sisi positifnya. Ya wis kamu atur lah. Nek gak oleh ya wis tetap kuliah yo. Jangan terus disuruh, dipaksa, diwajibkan, jangan bilang gitu. Nek Pak Arat masih kuliah ya sudah kuliah gitu ya. Tapi kalau misalkan boleh melihat guest lecture ya silahkan, terus jangan lupa daftar gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi adalah persamaan Navier-Stokes. Kelihatan. Sama Navier-Stokes tadi kan alfa du per dt plus du per dt plus du per du v plus du per du y plus du per du z. Ini yang ruas sebelah sini ya. Ruas yang sebelah sana nggak ada, yang awalnya nggak ada perubahan. Ya, jadi saya buat
langsung saja. Terus ada mu kan, mu do u kuadrat per do x kuadrat dan seterusnya ya, do u kuadrat per do y kuadrat dan seterusnya. Ya. Ini kalau persamaannya bentuk seperti ini, maka betul kata Zaki tadi bahwa pertama dia harus Newtonian. Kenapa? Karena Navier-Stokes. Ya, kedua bahwa harus incompressible. Kenapa kok harus incompressible? Nanti saya jelaskan. Terus ketiga harus inviscid. Incompressible itu artinya apa? Rho-nya konstan. Ini kok kameranya. Rho-nya konstan, kemudian harus inviscid. Inviscid itu apa? Mu-nya kecil. Nah, Newtonian jelas karena dia Navier-Stokes. Nah, sekarang incompressible. Kenapa dia harus incompressible? Karena ini loh, ini tuh dia sudah statusnya keluar dari tanda kurung. Nah, aslinya dari awal-awal persamaan ini, rho-nya itu adalah masuk di dalam diferensialnya. Jadi do rho u per do t plus do rho u per do ini do x ini per do x dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga karena dia konstan, ini kan konstan ya. Rho-nya konstan. Kenapa? Karena incompressible. Rho-nya konstan sehingga dia bisa keluar dari integral. Dia masuk ke sini. Dia ke sini. Nanti yang Y dan Z juga begitu. Nah, karena di bagian luarnya ini karena dia sudah keluar dari integral dan seterusnya, ya, maka rho-nya itu kemudian keluar dari kurung. Ya, jadi tinggal rho do u do t plus do u do x dan seterusnya. Paham ya? Nah, kenapa dia inviscid sama? Inviscid juga seperti itu, ya. Sebenarnya bukan inviscid sih, tapi rho-nya konstan. Mu-nya konstan. Kalau inviscid itu mu-nya sama dengan 0, mendekati 0. Nah, mu-nya konstan. Asal mu-nya konstan saja, maka ini juga memenuhi. Tidak harus inviscid sebetulnya. Asal mu-nya konstan. Mu-nya kalau inviscid boleh, ya. Atau mu-nya atau dia viskus. Fluida viskus juga tidak apa-apa, tapi mu-nya konstan. Kalau konstan, akhirnya mu-nya ini keluar sama idem dengan ini. Mu itu awalnya dia di dalam integral. Ya, jadi do kuadrat mu u. Nanti ini do kuadrat mu u semuanya. Tapi karena konstan, jadi dia keluar di sini. Nanti karena keluar dari integral dan semua suku punya mu, akhirnya dia keluar dari kurung. Ya. Sehingga dipakailah persamaan akhirnya itu, ini bisa keluar, ini keluar begini, terus kalikan kurungnya, dalam kurungnya. Ya, ini yang harus diselesaikan. Padahal itu sudah ada simplifikasi ya, sudah mudah itu kan. Artinya kalau parameter mu-nya konstan, berarti kamu hanya punya satu nilai saja. Tidak usah cari untuk selang waktu yang berbeda-beda. Oke, jadi mu-nya konstan. Kemudian rho-nya juga konstan, sehingga memudahkan. Sehingga kamu punya persamaan seperti ini, walaupun nanti ada dalam 3 arah. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, 3 arah seperti ini saja, dengan mu konstan, dengan rho konstan, saya angel ya. Itu masih berupa persamaan parsial, persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial atau PDE, Partial Differential Equation. Ya, balik lagi ke sini. Ya, jadi ini persamaan ini yang harus diselesaikan. Ingat, ini persamaan wajibnya ya. Nanti case-case yang berbeda dia punya tambahan persamaan yang lain, gitu. Jadi nggak terus CFD ku iki tok, ya. Iki minimum, persamaan minimum yang harus diselesaikan. Nanti kalau dia sudah saya singgung beberapa waktu yang lalu, kalau misalkan dia membahas tentang apa itu benda yang jatuh di air gitu, kayak saya cerita, saya lupa cerita di kelas ini apa kelas sebelah. Saya dulu pernah penelitian menganalisa sebuah
device untuk ngecek kandungan tanah di dasar laut. Jadi ceritanya eksplorasi minyak lepas pantai gitu. Nah, sebelum si company-nya itu membangun anjungan minyaknya, ya, anjungan untuk pengeboran di lepas pantai, maka dia harus ngecek dulu kan ya, di dasar laut itu kandungan minyaknya sampai seberapa besar. Nah, itu kan berarti dia harus ngambil contoh sampel dari dasar lautnya, tanah dasar lautnya. Dia harus sampel. Nah, ambil sampel mau searep orang disuruh ngelangi suruh menyelam gitu. Ya, iya lek 100 meter 200 meter itu kan dalam. Lepas pantai itu kan di tengah laut, dalam sekali, nggak mungkin. Sehingga harus pakai alat, butuh alat. Nah, alatnya itu diturunkan dari kapal, kemudian diturunkan pakai tali, terus turunnya itu tidak menggunakan tenaga apa-apa. Jadi murni tenaga gravitasi saja. Jadi tenaga gravitasi kemudian ditambah dengan adanya buoyancy. Ya, buoyancy gaya angkatnya. Jadi berapa besar si gravitasinya harus bisa melawan buoyancy-nya. Nah, itu dimodelkan dengan CFD. Nah, seperti itu ada persamaan tambahannya ya, persamaan buoyancy-nya harus disampaikan, harus diberikan juga. Sehingga ini persamaan 4 ini itu adalah kriteria minimum ya, kriteria minimum yang harus diselesaikan. Persamaan differential equation. Bentuknya adalah persamaan diferensial parsial. Kenapa kok diferensial? Karena ini ada do itu kan do itu adalah diferensial, tetapi adalah diferensial sebagian, parsial. Kalau dia tidak diferensial parsial, maka tandanya adalah D. Ya. Jadi kalau itu misalkan tidak parsial, maka DU per DX, DV per DY begitu. Tapi karena ini parsial, maka tanda diferensialnya itu adalah do. D yang melengkung itu. Ya. Kenapa kok parsial? Karena pengaruh satu parameter itu satu variabel dipengaruhi oleh banyak parameter. Misalkan U itu dipengaruhi oleh X, Y, dan Z. Ya, sehingga kalau saya diferensialkan, maka saya harus mendiferensialkan pada masing-masing variabel yang mempengaruhinya. Gitu. Jadi pertama U itu saya diferensialkan terhadap X dulu. Nanti setelah itu U saya diferensialkan terhadap Y. U saya diferensialkan terhadap Z. Jadi tidak bisa langsung satu proses, satu kerjaan itu U didiferensialkan bareng-bareng terhadap X, Y, dan Z. Tidak bisa. Ya, harus diferensialnya bertahap. Nah, karena diferensialnya bertahap, padahal dia variabel yang mempengaruhi ada banyak, maka itu adalah diferensial parsial. Jelas? Jelas. Ya, ini matematika saja lah ya, matematika. Matematikanya kan ngelontok, kamu dapat semester 1, semester 3 dapat, semester 5 dapat, ya semester 7 masa mau dapat lagi ya. Masuk matematika terus. Mek pindu, repan pindu ya. Nah, ini yang harus diselesaikan. 4 persamaan ini yang harus diselesaikan. Minimum 4 persamaan yang harus diselesaikan. Nah, sekarang cara menyelesaikannya. Ya. Sekali lagi ini adalah numerik, tidak seperti eksak. Kalau eksak itu 1 tambah 5 sama dengan 6 ya, gampang. Tapi ketika numerik kan berarti butuh strategi, butuh cara, metode. Nah, metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial, ya, metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, menyelesaikan persamaan diferensialnya itu ada 3 cara ya. Nah, 3 caranya, 3 metode itu adalah ini. Finite difference, method, M-nya itu method ya. Saya tak tambahin, kok bingung. Finite difference method, FDM, finite volume method, FVM, sama finite element method. Ya, jadi ada 3 cara ini. Nah, yang dipakai CFD ini sebetulnya secara umum ya. Persamaan diferensial itu tidak hanya terjadi di mekanika fluida saja ya. Di solid di objek solid, di rigid body dia juga punya persamaan diferensial. Seperti misalkan persamaan vibrasi. Yang TA-nya mengambil vibrasi, nah nanti pasti akan mempelajari bahwa di situ juga ada persamaan diferensial ya yang memodelkan kasus vibrasi, misalkan seperti itu. Nah, itu juga harus diselesaikan. Jadi selama ada persamaan diferensial pada case-nya, maka butuh 3. Sebenarnya nggak hanya 3 ini saja ya, banyak sebetulnya. Ada beberapa lagi. Cuman yang memang yang famous itu adalah 3 ini untuk dipakai, dan memang teknologi sekarang mengacunya di 3 ini. Walaupun salah satu juga sudah tidak terlalu dipakai. Ya, jadi ada 3 cara. Pertama adalah metode
beda hingga. Finite itu kalau di bahasa Indonesia kan hingga, terhingga kan finite. Infinite itu berarti tak hingga gitu. Nah, karena ini finite maka biasanya diterjemahkan, dialih bahasakan menjadi hingga. Nah, finite difference method, metode beda hingga kalau di bahasa Indonesia kan. Yang kedua adalah finite volume method atau metode volume hingga. Nah, kemudian yang ketiga adalah finite element method, metode elemen hingga. Ya. Nah, untuk CFD yang dipakai itu kebanyakan metode yang dipakai adalah finite volume sama finite element. Ya. Finite difference ini adalah metode yang paling tua. Jadi awal-awalnya itu diciptakan itu menggunakan finite difference method. Ya. Kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut, akhirnya ada finite volume method sama finite element method. Walaupun untuk CFD, ya, saya bicara CFD, untuk CFD yang sering digunakan adalah finite volume. OpenFOAM itu pakai finite volume, ANSYS Fluent pakai finite volume. Ya. Kemudian yang lain, ya sekitar 80% mungkin ya, 80% software CFD yang dikembangkan, baik itu komersial maupun open source, sekitar 80% itu dia pakai finite volume. Ya. Kemudian finite element itu yang berikutnya ya sekitar berarti 20%-an lah. Contohnya SimScale. SimScale ini dia juga punya metode finite volume-nya. Ya. Tapi saya berikan contoh di situ sebagai contoh finite element method. Gitu. Tidak diajarkan ya? Tidak diajarkan. Oke, saya berhenti di sini ya. Ini nanti solving proses akan saya lanjutkan minggu depan. Jadi saya coba detailkan di finite volume-nya saja ya. Saya coba detailkan di finite volume-nya. Contohnya ini ya, ngeluh toh, pusing ya. Jadi saya tidak mau membuatmu pusing hari ini ya. Ini saya skip dulu, saya lanjutkan minggu depan ya. Sekarang yang akan kamu lakukan hari ini adalah ini. Oke, jadi saya akan melakukan penilaian minggu ini. Harusnya kan workshop itu mahasiswanya yang aktif ya. Sudah saya sampaikan ya, mahasiswa di workshop itu harus aktif. Kenapa ya? Karena sebetulnya tidak ada teori baru. Tidak ada teori baru di sini, tidak ada knowledge baru. Ya mungkin hanya supporting knowledge saja lah. Kalau misalkan ada hal-hal baru, seperti tadi skewness itu ada apa teori baru yang kamu dapat. Tapi that's not really important gitu ya. Jadi teori-teori yang baru itu pun hanya supporting saja, bukan yang teori basicnya. Gitu. Nah sehingga 3 minggu yang lalu happy kan, belum ada penilaian. Nah karena memang saya ingin memberikan background-nya, introduksinya terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah ada konsep yang terbangun, walaupun pelan-pelan ya. Sudah ada basic knowledge yang terbangun. Nah, mulailah saya harus melakukan penilaian. Ya, jadi ini ada modul 1. Modul 1 ini masih sebatas pre-processing saja. Ya, pre-processing stage using a CFD software. Jadi CFD yang diajarkan di sini selain knowledge, kamu juga harus terampil dalam menggunakan softwarenya. Gitu. Nah, unfortunately saya tidak berani mengharuskan kamu stick pada satu software, menggunakan satu software saja, tidak. Kenapa ya? Karena di SPE itu digunakan beberapa software, 2 software ya. Ada yang suka pakai ANSYS, silahkan. Ada yang suka pakai OpenFOAM. Sebenarnya nggak suka yang pakai OpenFOAM itu ya, karena dosennya mengharuskan gitu. Dosen pembimbingnya mengharuskan OpenFOAM, makanya saya akhirnya terpaksa pakai OpenFOAM gitu ya. Desi, siapa lagi? Desi tok kalau di sini. Ini ada lagi. Alisa enggak pakai OpenFOAM. Zaki juga enggak pakai OpenFOAM. Ya. Kalau bisa milih mungkin enggak pakai OpenFOAM ya, Des ya. Karena enggak ada pilihan akhirnya pakai OpenFOAM. Enggak apa-apa, Des. Ya, semangat, Des. Banyak positifnya pakai OpenFOAM itu, walaupun memang effort-nya juga besar. Tapi selalu seperti itu ya. Sesuatu yang positifnya banyak itu effort-nya harus besar gitu. Nah, sehingga di modul 1 ini silahkan ya. Mau pakai OpenFOAM boleh, mau pakai ANSYS Fluent silahkan. Saya harapkan paling tidak ada salah satu di antaranya lah di komputermu ya. Silakan kalau mau stick to OpenFOAM pakailah OpenFOAM, kalau mau stick di ANSYS Fluent pakailah ANSYS Fluent ya. Tapi ya itu kabar buruknya ya. Kabar baiknya itu kamu boleh milih kan. Kabar buruknya semuanya
ya, both of them itu butuh komputer yang kapasitasnya besar, ya, kabar buruknya. Jadi makanya pilih salah satu saja. Pilih salah satu, pakai OpenFOAM atau pakai ANSYS Fluent. Saya juga bisa ANSYS Fluent, ya, walaupun tidak seterampil OpenFOAM, tapi ya untuk level tertentu saya bisa. Oke, jadi silakan mau pakai OpenFOAM atau pakai ANSYS Fluent. Kalau saran saya memang yang akan kamu pakai selanjutnya ya. Kalau TA mau pakai ANSYS Fluent ya pakai ANSYS Fluent. Walaupun kalau mau nyoba OpenFOAM ya kan apa-apa. Tahun lalu itu saya bikin training OpenFOAM for free ya, for several weeks. Itu ada juga pengguna ANSYS Fluent yang join. Ya, ada, dan itu beberapa orang itu militan kalau menurut saya. Dia pakai ANSYS Fluent di TA-nya, tapi dia juga terampil di OpenFOAM. Kemudian update kapan hari, sebulan yang lalu mungkin saya lupa ya, kira-kira lah sebulan yang lalu itu saya berikan link untuk free training OpenFOAM, free training internasional ya. Jadi yang ngadakan itu, saya lupa yang ngadakan UK atau Jerman gitu, saya lupa ya, pokoknya internasional lah, internasional. Kemudian saya menemukan ada gratis training. Oh, harusnya saya berikan ke kamu juga ya. Sorry lupa ya saya kebayangnya anak kelas 4 saja. Terus mereka itu yang join jelas mahasiswa saya yang pakai OpenFOAM, mereka join. Tapi ada juga beberapa yang dia itu pakai ANSYS Fluent. Dan ini yang saya tengarai memang militan. Artinya militan itu memang dia ada interest gitu di CFD ya pada umumnya, sehingga dia juga pengen belajar OpenFOAM. Ya, waktu saya training dia rutin setiap minggu. Training saya lakukan tiap minggu dulu itu selama 1 bulan gitu. Tiap minggu dia hadir, plus waktu free online training itu dia juga ikut. Jadi silakan ya, saya tidak membatasi. Yang TA-nya pakai ANSYS Fluent, kemudian enjoy, pengen broaden the knowledge begitu, pengen bisa OpenFOAM juga, silakan. Oke, jadi di modul 1 ini nanti pre-processing stage yang hanya saya tanyakan ya, yang hanya saya ingin kamu bahas di modul 1. Kemudian pre-processing stage ini harus bisa diaplikasikan, harus kamu aplikasikan di CFD software. Pilih salah satu dari 2 itu. Ya, tujuannya seperti biasa. Kalau praktikum itu kan modul selalu begitu ya. Aim, ya, atau tujuan. Pertama saya ingin tahu, saya ingin mengkonfirmasi how far you understand the pre-processing stage in a CFD method. Ya, how far. Ya, jadi tujuannya itu. Saya ingin agar kalian itu paham, ya, paham tentang proses tahap pre-processing pada CFD. Kemudian yang kedua, nggak cuma paham saja, tetapi juga bisa mengaplikasikan di CFD software-nya, gitu. Nah, ini jadi tugasmu ya. Semua tak tonton nggak mari, nggak cukup 4 jam 1 minggu, mungkin 8 jam 1 minggu harusnya. Kalau semuanya itu saya berikan. Jadi sudah saya berikan knowledge-nya, sekarang dioprek. Coba opreklah CFD software-nya. Gitu ya. Nah, setelah tujuan kemudian biasanya kan setelah aim ada basic teorinya, basic knowledge-nya. So, please explain the processing stage in the CFD method. Ya, explain, including mass generation, model generation, kemudian kenapa kok mass generation itu important gitu. Yang perlu saya tekankan di sini dalam menulis basic teori, jangan hanya menyalin apa yang sudah saya sampaikan. Ya, kalau seperti itu enggak perlu lah saya buat modul 1 khusus kamu harus membahas ini, enggak perlu ya. 5 menit ayo sekarang wis buatlah reportnya. Cepat langsung. Mek nulis penjelasan saya ya. Karek nulis, nyontoh, terus nyalin, selesai 5 menit ya. Jadi saya minta basic teorinya itu kamu tambahkan hal-hal yang lain, di mana hal-hal yang lain itu kamu dapat dari studi literatur ya. Banyak sekarang itu di internet, di mana-mana banyak. Tidak perlu harus ke perpus, tidak perlu harus ke kampus ya. Duduk di mejamu saja sama tiduran juga bisa. Cari literatur ataupun artikel yang lain begitu untuk mendukung basic teorinya. Yang mana yang harus kamu lakukan adalah menjelaskan ini tadi pre-processing stage dan lain-lain. Ya. Terus kemudian jangan lupa kasih referensinya. Ya. Kalau itu bukan pekerjaanmu, biasakan untuk merefer ya. Merefer itu berarti menuliskan siapa authornya. Ada cara-caranya lah ya. Kamu bisa browsing pakai cara penulisan rujukan di cara Harvard, cara IEEE dan sebagainya. Oke.
Jadi nanti di reportmu itu kamu susun, kamu tulis basic teorinya ya, knowledge-nya itu kamu susun. Ya. Tidak mencontoh saya, tidak menyalin saya, juga tidak mencontoh dan menyalin temannya. Tuh. Karena this is individual marking, ya, individual marking. Saya lupa sudah saya sampaikan di kelas ini atau tidak. Begitu saya tahu ada yang mirip, ada yang sama, ya, mirip saja, ya. Not 100% ya, 90%, 80% juga tidak lolos itu dari trackingan saya. Nah itu maka saya groundkan langsung C. Ya, saya groundkan langsung C. Itu dengan catatan kalau kamu lulus, ya. Tapi sudah tahu begini, misalkan olah usah college, gak usah sinau lah, gak usah ngoyo-ngoyo, gak usah garap UTS, gak usah melbu misalkan itu. Nah, kalau gitu tetap saya E kan. Ya. Jadi C itu kalau yang lulus, tapi kalau memang sudah seperti itu, artinya gak digarap, semua tidak digarap, tugas gak digarap, ujian gak digarap, lah ya nggak bisa dapat C. Seperti itu ya tetaplah E. Gitu. Saya harap tidak akan terjadi lah di kelas ini. Saya yakin SPE 3A khususnya yang lain juga aware hal seperti ini itu kan tidak akan menambah manfaat apa-apa gitu di kamu. Itu ya. Jadi tujuannya kemudian kamu tulis tujuannya wis iki tak kei wis tujuannya persis gak apa-apa. Saya perbolehkan wis tujuannya. Khusus tujuan silahkan ya, tapi basic teori please ya. Again please. Please itu kalau orang barat itu agak-agak nyemoni gitu. Ada sih ya kalimat yang seperti itu, ada yang benar-benar please itu minta tolong, ada yang please don't do that. Jadi seperti itu kan berarti dia itu sudah nyemoni. Mau mengemphasize tapi dengan cara halus gitu. Oke, itu basic teorinya, kemudian tugasnya sekarang. Pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu pilih softwarenya ya. Silahkan open form boleh, ANSYS form boleh. Kalau yang belum punya, segeralah punya. Ya, segeralah menginstall. Ya. Open form jelas kamu tidak akan menginstall, kamu akan menginstall versi originalnya. Open form. ANSYS form berarti install crack-crackannya berarti. Oke, jadi pilih salah satu CFD software that you own choice. Kemudian stick dengan software itu sampai akhir semester. Makanya itu daripada bongkar pasang sesuaikan sebetulnya yang paling baik ya sesuaikan sama TA-mu gitu. Tapi kalau misalkan ingin coba yang lain ya silakan. Saya tidak membatasi. Oke, kemudian yang pertama adalah set the procedure to generate solver or new model in CFD software. Jadi di software yang kamu pilih itu bagaimana prosedur itu berarti step by step-nya ya. Misalkan di open form, ya open your terminal, open the terminal, and then check the constant folder directory, and then in the constant directory you will have block mesh, for example. Yeah, in the block mesh you have to specify the domain which is created by the number of nodes, misalkan seperti itu. Ya, ini saya minta state-nya, state procedure, so step by step-nya itu. Kemudian yang kedua. Ya, kali ini penjelasannya kemudian, ya. Explain how to generate a model. Generate a solver. Oh, ini sebetulnya nggak generate, sorry. Saya tak anu dulu. This is not generate, ini hanya mengakses saja. Ya, jadi yang nomor satu adalah bagaimana cara mengakses saja. Kalau di open form itu mengakses solver, kalau di ANSYS itu berarti mengakses dalam artian membuat model yang baru. Ya, mengakses jadi step by step-nya saja. Pertama open terminal misalkan, kedua choose the solver, for example for incompressible, for implicit, for apa seperti itu. Yang kedua baru explain how to generate a model or domain in software. Ya, ini boleh dijelaskan dengan uraian atau dengan step by step prosedurnya yang nomor 2. Yang ketiga pick an example. Ya, kalau di open form gampang, cari sajalah di tutorial. Tutorial tuh di sini kan
Solver itu pada dasarnya adalah contoh-contoh case. Nanti kalau kamu mau membuat casemu, modelmu, maka kamu pilih solver yang paling mirip dengan casemu, kemudian baru dimodifikasi. Ya, jadi kalau di OpenFOAM gampang bikin sampel. Ya, kalau yang nggak dapat yang di ANSYS Fluent, nah ini harus mencari ini sebetulnya. Ya. Mencari, ataupun kalau kamu sudah familiar bisa membuatkan model sederhana saja. Ya, silakan. Nah, yang ketiga, cek mesh quality-nya. Gimana cara ngecek mesh quality di OpenFOAM sama di ANSYS Fluent? Tergantung nanti software yang kamu pilih. Suggested link-nya sudah saya kasih. Ya, ini itu user guide-nya OpenFOAM. Kok OpenFOAM saja, Bu? Nih, saya kasih user guide-nya ANSYS Fluent. Tinggal cek di situ, lihat di situ. Ya. Terus yang OpenFOAM user, saya menyarankan pakai yang solvernya incompressible tadi ya. Pakai yang solver incompressible, kemudian subsolvernya pakai SimpleFOAM. Ini lebih gampang ini, SimpleFOAM ini. Kalau mau yang, karena dia ada yang analisanya 2 dimensi ya, pakai analisa 2 dimensi. Paham? Kontennya dulu, materinya untuk modul 1 paham? Paham ya? Bu Arini, permisi saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi yang nomor 1 itu tadi kan apa? State the procedure to access a solver. Berarti itu untuk mengakses ke apa? Misal di OpenFOAM langsung ke solvernya gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi cara bukanya itu loh, maksud saya itu. Oh, buka pertama kali untuk sampai ke case-nya. Nah, untuk yang kedua itu berarti yang dari modelnya itu misal contoh ambil SimpleFOAM itu nanti diapakan itu step-stepnya seperti itu iya, apa? Betul, iya. Oh, iya paham, Bu. Terima kasih Bu Arini. Iya, sama-sama. Yang lain? Permisi, boleh tanya, Bu. Iya, silakan. Ini ditulis in English atau in Indonesia, Bu? Kalau kamu tulis dalam bahasa Inggris, saya kasih poin plus. Aduh. Selalu seperti itu. Report itu kalau di praktikum sebelumnya, misalkan di Meklu ya, tahun kemarin itu saya sampaikan ke mereka kalau pakai bahasa Inggris, ya saya kasih nilai plus. Artinya ya saya sesuaikan dengan level bahasa Inggrisnya ya nanti ya, gitu. Tidak terus bahasa Inggris semuanya kasih nilai plus, enggak. Sama-sama penyajiannya begitu, kemudian grammar tensesnya itu ya saya nggak minta perfect ya, karena tahu you are not native speaker ya, tapi paling nggak understandable gitu, maka saya kasih nilai plus. Nggak ada pertanyaan? Saya anggap semuanya paham. Kayaknya itu hari ini atau? Saya sebentar, pelan-pelan, oke? Okay? Ya. Ini dulu saja materi ada yang belum jelas? Wes yo, silent mean yes gitu ya. Sudah jelas semua? Semuanya diam, oke. Okay. So I take it as yes gitu. Jadi semua sudah jelas. Sekarang ke pengumpulannya ya. Sudah saya sampaikan di awal-awal pertemuan awal semester itu. Konsep saya itu report itu has to be submitted at the same day. Ya, at the same day when you get the module assignment. Jadi harus dikumpulkan hari ini juga gitu. Tapi waktu biasanya saya fleksibel. Saya tawarkan ya. Saya tawarkan itu berarti kamu boleh menawar gitu. Tidak terus kamu yang menentukan ya. Saya tawarkan ini. Nah, sebetulnya kan ini selesai kuliah itu jam piro? 11.20 ya, Des ya?
11.20. Iya, Bu. Ya, jadi ada 1 jam 20 menit lagi lah kira-kira. Nah, kalau misalkan dikumpulkan pada jam berakhirnya kuliah 11.20 begitu, atau ya katakanlah jam 12 lah. 11.20 tanggung banget ya. Jam 12 gitu. Sanggup? Lek diem berarti sanggup loh ya. Sebelum saya dok palunya ngedok 3 kali, saya tanya lagi makanya, sanggup? Lek diem lagi, tak dok palunya ini. Jam 12 kumpulkan. Gimana? Enggak, Bu. Nggak sanggup, yang nggak sanggup cuma 1. Berarti yang lainnya, yang 28 lainnya sanggup berarti. Enggak, Bu, saya Enggak sanggup, Bu. Nggak sanggup. Tambahin lagi Bu. Kak Wani. Wah. Diganti Nambah jam 3 saja. 3A Kak Wani gitu. Bukan 3A SPE Kak Wani. Ya sudah, jam 12 nggak berani, nggak sanggup. Jam berapa? Jangan jam 23.59 ya. Kuliah kemarin tuh seperti itu. Kuliah kena kelas 4 itu. Saya tawarkan begitu, ada modul ya sama. Konsepnya sama lah ya. Modul saya tawarkan. Dikumpulkan jam berapa? Hari ini loh pokoknya. Gitu. Terus saya tawarkan kuliah berakhir, enggak bisa Bu, enggak sanggup. Ya sudah, jam berapa? 23.59 Bu kalau boleh. Kok enggak 9 naik, kok enggak sisa naik 23.59.59 gitu. Kayak gitu kan. Jadi jam 11 lebih 59 menit lebih 59 detik, kok enggak sisa ngono. Tahu aja. Ya, jangan 23.59 ya. Yang inilah yang rasional gitu. Jam 12 enggak sanggup. Oke, jam 2. Jam 2 ya. Kamu ada kuliah apa setelah ini? Workshop. Pak Hendrik. Ada kuliah Pak Hendrik, Bu. Jam piro Pak Hendrik kuliah? Jam 2. Lah iya wis pas itu jam 2. Jadi jam 2 sebelum Pak Hendrik kuliah dikumpulkan. Ya, biar nanti kuliahnya Pak Hendrik konsen, kamu nggak ngerjakan CFD lagi gitu. Ya? Setuju ya? Dibungkus ya? Bungkus. Oke, jam 2 ya, Des. Saya tunggu reportnya. Silakan mau tulis tangan boleh, mau ketik silakan ya. Tidak ada ketentuan. Cuman kumpulkan bentuk PDF. Ya, mau tulis tangan boleh tapi PDF. Karena saya nanti biar gampang koreksinya kalau PDF. Biasanya saya kasih bold atau saya tandai gitu. Kemudian saya kasih komen. Jadi gampang. Silakan mau di tangan, tulis tangan, mau tulis ini boleh. Tapi pokoknya PDF. Terus mau dikumpulkan apa? Pakai link, Google Drive. Terus linknya dikumpulkan, di-share ke saya gitu ya, Des? Seperti Iya, itu Bu. boleh. Ya, boleh silakan. Iya. Jadi jam 2 itu adalah link sudah saya terima. Ya, link sudah saya terima sehingga biasanya selalu saya tekankan ke PJ-nya. Jangan nunggu 1-2 mahasiswa kalau misalkan sudah mendekati jam 2 itu ada yang belum mengumpulkan, tinggalin saja. Gitu. Ya, nanti kamu nunggu yang 2 ini, 1 atau beberapa gitu, tapi mengorbankan yang lain kan tidak betul. Jadi buat PJ selalu saya sampaikan di estimasi waktunya bahwa jam 2 itu adalah link saya terima, sehingga pengumpulan, kemudian proses uploading, proses apalah, ya, masukkan ke Google Drive itu perlu diestimasi juga. Jadi jangan sampai lewat jam 2 baru saya terima. Itu ya, Des? Iya, Bu, baik, Bu. Ya, oke. Jam 2 ya, Dok ya. Oh. Ya, terus nanti reportnya dalam bentuk PDF. Oke. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada, saya anggap semuanya jelas. Atau misalkan nanti ada pertanyaan tiba-tiba ketika mengerjakan, japri saja. Bisa ke Skype saya langsung atau via Desi juga tidak apa-apa. Okay, if there is no more questions, so I close the session. Hopefully all of you will make your own report, your own writing, so you don't have to imitate or copy paste your friends. Discussion is fine. Again, discussion is fine. Sharing knowledge is fine.
don't mind with that. Yeah. So you can discuss with your friend, but if you want to write a report, so just write it by yourself. Yeah. Do not have a discussion while writing the report. Okay. Thank you for your coming. Thank you for your attention. Hopefully, the knowledge you gained today from me and also from Pak Hendrik is beneficial, and then you can share it with other people so that you can also give benefit to other people. Yeah. Thank you. I close the session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man. Yeah. You're welcome.